Perjanjian Hudaibiyah. Setelah 6 tahun meninggalkan kota Mekah, umat Islam belum mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW menyadari keinginan para pengikutnya, namun kaum kafir Quraisy masih menolak umat Islam masuk ke Mekah. Walaupun demikian, kaum kafir Quraisy merasa khawatir akan tekad umat Islam memasuki Mekah. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun naskah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum kafir Quraisy. Setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Pada tahun ini, Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya, mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata. Isi perjanjian tersebut tampak merugikan umat Islam. Di sisi lain, perjanjian tersebut membuka peluang untuk berdakwah tanpa terganggu dengan urusan perang. Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Suku Bani Bakar dibantu oleh kaum kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Peristiwa tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kemudian, kaum kafir Quraisy menyatakan pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Akibatnya, Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan terbesarnya sepanjang sejarah. Nabi berangkat ke Mekah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Tentu Nabi hanya menakut-nakuti kaum kafir Quraisy karena tidak mau kota Mekah dikotori dengan peperangan. Kemudian Abu Sufyan bin Harb datang menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah itu, Nabi memberikan kepercayaan kepada Abu Sufyan sebagai perantara kaum Quraisy. Nabi memberikan keamanan bagi Abu Sufyan dan keluarganya dengan menyarankan bahwa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat, orang yang masuk masjid akan selamat, dan orang yang menutup pintu rumahnya rapat-rapat akan selamat. Tepat pada tanggal 1 Januari 630 Masehi, kota Mekah dapat dikuasai Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Nabi Muhammad SAW langsung menuju Ka'bah dan tawaf. Setelah itu, menghancurkan 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Sejak saat itu, masyarakat Mekah berbondong-bondong masuk Islam.